Indonesia is a wonderland. Halo Sobat Merdeka, kami dari kelompok 5 Pendidikan Matematika BPG Prajabata gelombang 1 tahun 2024 Universitas UMM Al-Wasyah Medan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori belajar sosial kognitif. Apa itu teori belajar sosial kognitif? Adapun tokoh dari penemu teori belajar sosial kognitif adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Kanada. Ia bernama Albert Bandura. Albert Bandura ini lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925 dan meninggal dunia di California pada tanggal 26 Juli 2021 lalu. Bandura adalah seorang bapak psikologi, juga adalah penggagas dari teori sosial kognitif. Pola pikir Bandura banyak dipengaruhi oleh buku Social Learning and Imitation karena Bandura merupakan anak didik dari Milan, si penulis buku Learning and Imitation. Maka dari buku tersebut lahirlah pola pikir si Bandura untuk memiliki gagasan tentang teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif Bandura ini dikenal dengan eksperimen boneka Bobo, di mana pada eksperimen ini Bandura berpendapat bahwa anak-anak akan melihat perilaku orang dewasa dan akan menirukannya seperti apa yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Contohnya, ketika orang dewasa memperlakukan anak-anak dengan baik, maka anak-anak akan memperlakukan teman sejawatnya dengan baik juga. Teori sosial kognitif ini dikenal pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pendidikan di Indonesia tentunya tidak lepas dari teori-teori pendidikan yang dijadikan dasar dalam perencanaan pendidikan. Salah satunya adalah teori sosial kognitif. Menurut Murbin, kognitif sosial adalah sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwasanya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Melalui kegiatan mengamati orang lain, dengan mengamati orang lain, maka individu akan mendapatkan pengalaman serta aturan dan strategi berperilaku yang akan ia lakukan. Pendapat lain dari Yudiarto dalam jurnal Teori Kognitif Sosial Albert Bandura, yaitu teori sosial kognitif ini menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran individu terjadi dalam lingkungan sosial dengan mengamati orang lain. Dengan mengamati orang lain, lingkungan dan fenomena yang terjadi akan mempengaruhi persepsi dan aksi individu. Salah satunya akan mempengaruhi tingkah laku individu. Menurut teori kognitif sosial, para pembelajar memegang kendali atas perilaku mereka sendiri. Teori ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel yang dapat teman-teman lihat pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar Bandura's triadic reciprocal determinism. Yang terdapat 3 variabel. Yang pertama, behavior, yang merupakan perilaku. Yang kedua, personal factors, yang merupakan faktor individu yang dapat berupa kepribadian, kognitif. Kemudian adalah variabel environmental factor, yaitu faktor lingkungan. Dari gambar di atas menjelaskan bahwa faktor kepribadian, faktor perilaku, dan faktor lingkungan mempunyai gabungan timbal balik dan saling berinteraksi dalam mempengaruhi pembelajaran. Menurut Lesilolo, pola reciprocal determinism menggunakan umpan balik sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pembelajaran pada teori ini bukanlah proses sederhana, di mana individu menerima suatu model dan kemudian menirunya, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih kompleks, di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi ataupun gambaran yang ditampilkan oleh si model, kemudian diikuti dengan menyesuaikan gambaran itu. Inti dari kepastian timbal balik adalah bahwa manusia mengelola informasi yang bersumber dari model melalui proses berulang dan pembelajaran kesalahan model, dan mengembangkan serangkaian gambar perilaku simbolik
dan kemudian beradaptasi dengan manusia. Ketiga faktor sebelumnya ini tidak perlu sama kuatnya atau mempunyai kontribusi yang sama. Potensi relatif dari ketiganya bervariasi dari orang ke orang dan situasinya. Terkadang perilakunya mungkin lebih kuat, namun di lain waktu lingkungan mungkin memiliki dampak terbesar. Yang menjadi ciri-ciri teori belajar sosial kognitif, yang pertama lebih mengembangkan keingintahuan, imajinasi, ketahanan, dan pengaturan diri. Kebutuhan akan tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan siswa yang siap menghadapi masa depan yang perlu melatih agensi dalam pendidikan mereka sendiri dan sepanjang hidup. Untuk mempersiapkan diri, mereka harus dapat berpikir secara kreatif, mengembangkan produk atau layanan baru, pekerjaan baru, proses atau metode baru, cara berpikir atau hidup baru, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendukung dan memotivasi setiap siswa dalam memelihara gairah belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain. Education 2030 pemangku kepentingan telah mengembangkan kompas pembelajaran yang menunjukkan bagaimana kaum muda dapat menavigasi kehidupan dan dunia mereka. Kemampuan untuk mengembangkan kompetensi adalah suatu yang harus dipelajari menggunakan proses refleksi, antisipasi, dan tindakan yang berurutan. 3. Menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Yang keempat, mendorong kekuatan internal manusia yang dibentuk secara otomatis dan dikontrol oleh stimulus eksternal. Keberfungsian manusia yang tercermin dalam model triadic reciprocal yang di dalamnya terdapat perilaku, faktor kognitif, dan faktor personal lainnya, dan lingkungan yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik di lingkungan pendidikan, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori belajar sosial kognitif menekankan peran penting pengaruh lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Implementasi teori ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalam konteks pendidikan, pelatihan, atau pengembangan pribadi. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, guru dapat menggunakan modeling untuk mengajarkan suatu keterampilan kepada siswa. Yang kedua, memberikan reward dan penguatan positif dapat diberikan kepada siswa ketika menunjukkan perilaku positif. Yang ketiga, guru memberikan tugas kelompok. Anggota kelompok saling memodelkan dan mengobservasi cara kerja yang efektif, membangun pengetahuan bersama, dan saling memberikan umpan balik. Yang keempat, guru membantu siswa untuk memecahkan masalah. Dengan mengimplementasikan teori belajar sosial kognitif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan sosial dan kognitif pada peserta didik. Bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kritik, saran, dipersilahkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.